Nah, ini plasmaan orang. Jadi kemarin ngebuka plasma, slotnya itu kemarin kan dibuka 10 pasang. Ternyata karena indukannya gue udah siap, jadi slotnya langsung ditutup. Jadi ini cuma 8 pasang yang akan di breed. Nah, ini baru 4 pasang, 4 pasangnya lagi nanti plasmanya minggu besok di breed lagi. Nah, ini kita cek yang udah pada kawin ya. Nah, ini plasmaan orang A. Nah, kita cek dulu. Kemarin yang ini tuh nggak mau kawin A. Kenapa? Karena kemarin ini kelupaan ditaruh ketapang. Nah, harusnya dia kawin bareng serentak. Ternyata ini telat nih. Nah, ternyata setelah dikasih ketapang dia langsung kawin. Bukan langsung kawin sih, dia langsung bikin buih dan juga langsung kawin. Nah, kemarin ini nggak bikin buih A. Nah, kalau misalnya ada kasus misalnya kok ikan saya dikawinin nggak bikin buih ya, ternyata pas gua cek setelah dikasih ketapang dia langsung bikin buih. Dan ini emang efektif pakai ketapang pas lagi kawin ya. Jadi buat bisa dicoba. Kalau misalnya ikannya gagal di hari pertama kawin, jangan langsung diangkat betinanya, tapi taruh ketapang pekat. Jadi dia akan kawin seperti ini dan buihnya juga banyak. Nah, kalau misalnya ada yang tanya telurnya seperti apa, kita akan zoom lebih dekat lagi ya. Nah, bisa dilihat ya perbandingan telurnya itu seperti ini. Nah, ini telur warna bintik-bintik putih, itu telur ya tuh. Ini banyak nih. Nah, ini telurannya. Nah, ini betinanya yang telah kawin ya, selesai. Kita angkat dulu, takutnya dia stres betinanya dimakan telur, bahaya. Nah, untuk ngangkatnya pelan-pelan aja pakai tangan. Nah, ini kita taruh dulu di kolom casut. Nah, ini satu lagi. Nah, ini dua sama. Ini satu orang minimal kemarin naruh itu 2 pasang. Jadi ini punyanya A. Nah, ini punyanya B. Nah, ini satu lagi juga sama, udah kawin. Tanda udah kawin seperti ini ya, tuh betina di bawah udah diusir sama jantan. Nah, jantan di bawah buih, betina di sini. Jadi si jantan akan ngerawat telur sampai menetas dan si betina akan diusir. Karena kalau misalnya betinanya di sini, otomatis betina akan makan telur. Kenapa? Karena satu, pada saat kawin si betina akan capek karena diperes terus badannya untuk mengeluarkan telur, dan juga dia memerlukan makanan untuk menambah energi. Nah, itu penjelasannya kenapa betina makan telur seperti itu. Nah, betina kita angkat dulu pelan-pelan aja. Jadi jangan sampai si jantan juga ikut stres karena airnya kegoncang. Nah, pelan-pelan aja seperti ini. Nah, untuk kita cek telurnya habis atau enggak. Ini ikan kawin muda ya, size nya masih S++, baru masuk S++. Tuh, kalau ikan kawin muda dia telorannya habis, tuh tipis banget. Nah, ini habis telorannya. Kalau kawin muda seperti itu. Anakannya ngaruh nggak? Anakannya nggak akan ngaruh. Anakannya sehat, yang penting kualitas air dijaga, burayak tetap sehat. Nah, betina jantannya pun masih S++. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kawin muda itu anakannya nanti cacat atau mudah sakit atau gimana, itu hoax ya. Karena pengalaman itu guru yang paling berharga. Jadi misalnya ada yang katanya lebih baik buktikan dengan pengalaman sendiri, karena itu akan menjawab pertanyaan daripada katanya. Nah, ini sama telurannya banyak tuh, bisa di zoom lagi ya. Nah, itu telur yang putih-putih itu teluran ikan cupang. Jadi buat saya yang tanya telur cupang kayak gimana, ini dia telurannya sangat banyak. Nah, ini banyak banget tuh. Ini galaksi multicolor tuh, ini juga sama. Nah, ini juga sama galaksi multicolor. Nah, yang ini dia beda. Yang ini dia hillboy. Kita cek dulu dia udah kawin apa belum. Kita cek di sini dia belum ada telorannya. Kita cek di bawah ya, barangkali dia telorannya di bawah styrofoam. Ada apa enggak? Ini nggak akan ngaruh ya kalau misalnya dia ada telorannya atau enggak. Dan ternyata ini gagal. Kenapa gagal? Nanti gua akan cek untuk dilihat ya, karena ini buihnya udah ada, tapi si betinanya kita cek dari betinanya juga. Kenapa dia bisa gagal? Apakah telurnya habis dan dimakan ataupun nggak mau kawin? Kalau dilihat dari betinanya, ini betina posisi badan, posisi telur masih penuh ya tuh. Posisi telur masih penuh.
Nanti biasanya kalau ikannya gagal kawin itu bisa faktor stres ataupun karena faktor di luar stres ya. Tapi ini untuk jantan dia posisi nggak makan telur ya, karena posisi perut pun masih masih sejajar dengan badan, artinya nggak ada yang ngebelendung ya. Jadi ini posisinya aman. Nah, ntar ini kenapa kalau misalnya kayak gini, jadi kalau misalnya ikan gagal kawin, caranya gampang, betinanya diangkat, ditaruh di botol seperti ini. Botolnya itu pekat ya, jadi ketapangnya pekat, betinanya taruh di sini. Jantan pun termasuk, dengan catatan dua-duanya dipisah atau enggak dibungkus plastik hitam, bisa ditutupin kertas juga bisa. Yang penting dia nggak ngelihat jantan atau betina ataupun sebaliknya. Itu biarkan 3 hari, nanti setelah itu kawinkan lagi. Nah itu insya Allah bisa kawin lagi, karena pada saat yang itu istilah kata dia akan sendiri, jadi akan kebentuk mentalnya lagi. Nah ini akan gue treatment lagi untuk dikawinkan 3 hari kemudian. Ini kita angkat juga, ditaruh di sini aman ya, karena ini buat sementara doang, karena ini mau ngirim paket. Jadi ini 3 pasang gagal yang satu. Nah ini kesini, ini punyanya orang Jakarta Timur nih. Nah ini juga sama. Nah ini yang banyak keluarannya. Nanti kita akan cek burayaknya untuk diupdate ke depannya. Terima kasih banyak yang udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.